Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online kita. Hari ini kita merayakan Paskah. Jangan lupa untuk mengajak semua anggota keluarganya yang ada di rumah untuk boleh sama-sama mengikuti ibadah online ini. Dan saya tidak lelah-lelah untuk mengingatkan, meresponi pujian dan penyembahan saat pujian penyembahan dinaikkan. Dan jangan lupa boleh siapkan Alkitabnya dan buku catatannya saat kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga ibadah ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersukacita kita semua bisa kembali bertemu di ibadah online kita. Hari ini kita mau bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Amen. Yesus Kristus. Dia yang sudah menang atas maut, maka kita juga adalah pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan syukur kita. Ya Tuhan. Buat segala banyak perkara yang Tuhan berikan. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Besar kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Segala hal bersamamu Tuhan, sebab Kau Yesus, Oh, yang memberikan kemenangan Tuhan. sumber kemenangan. Haleluya, Jesus. Kami nyatakan Tuhan Kami percaya Tuhan, saat hati kami bersyukur, saat hati kami menaikkan pujian pengagungan bagi nama-Mu Tuhan, hati kami diubahkan Tuhan. Amin. Kami yang dalam ketakutan, Kau berikan kami kelegaan Tuhan. Kami yang dalam kekhawatiran, Kau berikan kami pengharapan Tuhan. Kami yang dalam kelemahan, Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat hari ini Tuhan,
ada kemenangan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau tak terbatas Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Ku yakin Engkau bersamaku. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Tuhan, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau nyata Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Kau yang memberikan kemenangan, Engkau hadir, Kau berikan kelepasan, Kau nyatakan kuasa-Mu.
Hadirat-Mu Tuhan sudah menjamah setiap kami Tuhan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan sudah menyentuh setiap hati kami, menyentuh setiap keberadaan kami Tuhan saat ini Tuhan. Biar terus Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Di keadaan yang gak menentu ini Tuhan, kami menaruh harapan kami sama Engkau Tuhan. Biar kami hanya memandang sama Engkau Tuhan, memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami gak memandang keadaan sekitar kami, biar mata kami tertuju padamu Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada pengharapan Tuhan. Di dalam-Mu ada kekuatan Tuhan. Yes, Jesus. Di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tiba saatnya Tuhan. Kembali kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Renungan yang daripada-Mu kami percaya Tuhan. Kau urapi setiap kami, Kau jamah setiap kami Tuhan. Biar kami boleh mengerti firman-Mu, biar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan saat ini Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan pada jam pagi ini. Kita mau menikmati kembali kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka dan memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakan kepada kamu ketika Ia di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudaraku, salah satu hal yang menjadi dasar dalam iman percaya kita adalah kalimat Yesus sudah bangkit. Tanpa kebangkitan Yesus, keselamatan hanyalah cerita. Karena kebangkitanlah yang menjadi kita memiliki rumah kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus adalah jawaban atas persoalan hidup kita. Artinya, kalau maut saja sudah dikalahkan, Allah pakai lagi persoalan kita. Ini menjadi iman kita bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan itu. Nah, hari ini kita akan melihat 4 dampak kebangkitan Yesus dalam hidup kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, 1, kita tidak memiliki alasan untuk terpuruk dalam situasi apapun. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini ayat saudara berbunyi, kita tidak perlu dicemaskan, dikecewakan oleh karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Keadaan kita saat ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, mungkin karena pandemi ini, kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi saya rindu bahwa kebangkitan Tuhan jadi jaminan mutlak buat kita semua dan memberikan semangat sehingga kita tidak terpuruk. Yesus berharap kepada kita
bahwa percayalah akan pertolongan dan rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan hal ini dalam hidup kita. Dia yang telah bangkit, dia yang tidak terus tidur di dalam kematian, tapi dia hidup dan memberikan kuasa atas kehidupan kita. Mari kita bergerak di dalam hidup kita sesuai dengan kebangkitannya. Bahwa dia bangkit, dia tidak hidup dalam kematian, tapi dia hidup di dalam kehidupan yang kekal, sama seperti kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua, yang kita pelajari, kita tidak boleh membiarkan diri kita terbelenggu, terpenjara oleh apapun dalam kehidupan kita. Roma pasal 6 ayat 17-18. Roma pasal 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati kebenaran, pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan telah menjadi anak. Ulangi lagi, ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, kamu memang dahulu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran dan telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kita bersyukur, saudara, untuk semua anugerah yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak boleh kita membiarkan diri kita terbelenggu dan terpenjara oleh apapun. Alkitab berkata bahwa di mana ada Roh Allah, disitulah ada kemerdekaan. Karena Yesus bangkit, kita sudah merdeka. Seringkali kita dibelenggu oleh ketakutan sendiri. Kita dipenjara oleh kekhawatiran. Dan pikiran negatif kita sendiri juga sering kali masih terbelenggu oleh dosa. Yesus sudah bangkit dan memerdekakan kita dari belenggu dosa kita. Kita harus terus berdoa biar kuasa kebangkitan Yesus memberikan kekuatan, memberikan satu kemampuan agar kita terbebas dari setiap belenggu dosa yang menjerat kita. Dan pengharapan itu yang membebaskan kita dari kekhawatiran. Lepaskan diri kita, bebaskan diri kita dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat diri kita. Karena kita senantiasa sudah dibebaskan dari setiap belenggu penjara oleh apapun di dalam setiap hidup kita. Sebab itu, mari kita lepaskan diri kita dan kita jangan berdiam diri terus, tapi kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hal ketiga, kebangkitan Kristus memberi dampak bahwa kita tidak boleh mengizinkan cara dunia mempengaruhi sikap dan keputusan keseharian kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab itu, menjadi orang percaya berarti kita harus terus menyelaraskan cara berpikir dan hidup kita sesuai dengan Kristus. Kita disebut sebagai anak raja dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Karena itu hiduplah dengan standar kerajaan orang surga. Dunia berpikir bahwa berbuat baik supaya diberkati. Ada yang beribadah karena takut akan hukuman Tuhan. Tetapi kita bukan seperti itu. Kita berbuat baik, memberi orang lain, memberkati orang lain. Kita beribadah karena kita tahu identitas kita, yaitu bahwa Allah, dan karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam kebangkitan kita ini ada janji akan kemenangan. Di saat kita diam di rumah,
jangan didasarkan rasa takut atau khawatir, namun didasarkan ketaatan dan pengharapan pada masa yang akan datang. Akan berlalu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Yang keempat, hal keempat yang ada dampak dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita, kita seharusnya siap dan layak untuk menerima karunia-karunia Allah dan berjalan dalam buah-buah roh. Karena Yesus sudah bangkit, kita harus berjalan dalam karunia Allah. Karena Yesus sudah bangkit, kita harus menghidupi buah-buah roh. Hiduplah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, pengenalan diri. Hiduplah mengajar dan menasihati satu sama yang lain. Saling menguatkan, saling memberi, dan saling mendukung satu sama yang lain di masa-masa sekarang ini. Jadilah orang-orang yang menghidupi karunia Allah dan buah-buah roh di dalam setiap hidup kita. Saya berdoa buat setiap jemaat, Tuhan terus intim dengan Tuhan, supaya kita terus mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam menghadapi keadaan kita saat ini. Kita boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang singkat, yang sudah kami beritakan. Biarlah itu tertanam dalam lubuk hati kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu, mengerti kehendak dan rencanamu, dan tanamkan setiap kebenaran firman Allah dalam lubuk hati kami, dan bawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu, mengerti kehendak dan rencanamu, sehingga iman, percaya, pengharapan kami dikuatkan dan diteguhkan, dan iman, percaya, pengharapan kami membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Memberkati setiap pribadi hidup kami, pekerjaan, usaha pencarian, kedudukan dan penghasilan. Anak-anak kami yang duduk bangku pendidikan, semangat belajar dan serap yang kuat, menyertai kehidupan mereka yang hidup dalam bangku pendidikan, dengan semangat belajar yang kuat juga Engkau memberkati. Terpujilah Allah Bapa Surgawi, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih kecintaan Tuhan Yesus, persekutuan arwah Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Saya percaya ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Ibadah kita akan kembali diadakan minggu depan, jam 7 pagi, akan dipublish di channel YouTube GPKDI Jemaat Rumah Pemulihan. Jangan lupa boleh di-subscribe dan di-like videonya, juga boleh di-share ke rekan-rekan kita semua, dan kita percaya video ini boleh memberkati kita semua. Saya juga mau mengingatkan buat jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan sedikit dari apa yang kita punya buat rekan-rekan kita boleh saling membantu di masa-masa yang tidak menentu ini. Gereja boleh membuka kas peduli kasih, boleh ditransferkan ke rekening di bawah ini. Rekeningnya juga sudah dicantumkan di description video ini. Boleh dilihat, boleh jemaat Tuhan yang mau memberi, yang terbeban untuk memberi, boleh mentransferkan ke rekening tersebut. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita, memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, sampai nanti semua ini boleh berlalu, kita boleh keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.